Ini kelompoknya. Selamat siang semuanya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, luar biasa. Baik, sebelum Bulia mulai pembelajaran, Bulia mau mengabsen dulu, ngecek dulu ya. Yang tidak berangkat ada Arif. Kemudian ada siapa lagi? Sudah, Arif saja. Baik, berarti ada 30 orang anak ya. Bulia mau minta tolong sama kalian, lihat di bawah kalian, cek di bawah kalian ada sampah tidak? Yang ada sampahnya silakan diambil dulu kemudian dibuang di luar. Ada tidak? Menemukan sampah tidak? Tidak ada? Oke, baik. Jadi hari ini kita pembelajaran IPA-nya di laboratorium ya anak-anak. Baik, sebelum kita mulai, Bulia mau cek semangatnya dulu. Masih semangat nggak belajar hari ini? 2 jam terakhir, ijek semangat ora? Oh masih. Ada yang sudah lemes? Oh ya, oh ada. Baik, tak sapa dulu yuk. Cek semangatnya masih seperti pagi hari atau tidak? Oke, selamat pagi Piska. Pagi, Piska Jaya. Baik, Piska Jaya. Akhlak, inovatif, peduli lingkungan, santun. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi lanjutannya ya. Nah, lanjutan materi yang kita pelajari minggu lalu yaitu tentang struktur bumi. Sekarang kita akan belajar tentang lempeng tektonik. Nah, sebelum ke situ, Bulia mau mengulas dulu. Untuk materi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang struktur bumi. Ada berapa lapisan pembentuk bumi? Ada berapa? 1, 2, 3, apa 4? Ada? Siapa yang mau jawab? Silakan, ajungkan tangannya. Yang mau jawab siapa? Yuk, siapa? Oke, Ave, ada berapa? Ada 4. Ada 4 lapisan penyusun bumi. Jadi lapisan bumi ada 4. Kalau kita urutkan yuk, kalau kita urutkan dari paling dalam sampai paling luar. Yang paling dalam ada apa? Inti dalam. Kemudian inti luar. Habis itu mantel bumi. Yang paling luar adalah kerak bumi. Nah, yang bisa ditinggali manusia dan aktivitas manusia itu bisa berjalan ada di mana ya? Di kerak bumi, ya, di kerak bumi. Sebelum kita masuk ke materinya, Bulia mau tanya. Kemudian apa kaitannya ya struktur bumi dengan lempeng tektonik? Ada yang bisa mengaitkan? Tadi sudah belajar struktur bumi, kemudian lempeng tektonik. Kaitannya apa kira-kira? Apa ya? Ada yang bisa menjawab? Oh, nggak ada. Baik, Bulia jelaskan. Jadi, lapisan mantel bumi dan lapisan kerak bumi, 2 lapisan teratas, itu membentuk lapisan yang disebut sebagai litosfer. Oke, ya, yang disebut sebagai litosfer. Nah, di litosfer ini terdapat lempeng tektonik yang terdiri dari lempeng benua dan lempeng samudra. Kita bikin kesepakatan kelas dulu. Jadi, untuk nanti kalau kita belajar di pembelajaran IPA, tolong kalau mau menjawab, acungkan tangan dulu ya. Oke ya, diacungkan tangan, dicontoni Aslano. Kemudian, tolong tetap bekerja sama dengan kelompoknya dan tidak perlu wira-wiri ke kelompok yang lain. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan lempeng utama penyusun permukaan bumi dengan benar. Kemudian peserta didik mampu memahami bagaimana lempeng tektonik dapat bergerak dengan tepat. Dan peserta didik mampu mendeskripsikan 3 tipe pergerakan lempeng tektonik dan akibat yang ditimbulkan dengan benar. Oke, nah kemudian di sini untuk mengawalinya, kamu tahu ini gunung apa?
Ya, ada gambar gunung. Gunung apa? Gunung apa ya yang ada? Oh, gunung berapi ya, gunung berapi. Di lereng gunungnya ada situs bersejarah, yaitu ada Candi Cetha dan Candi Suko. Ada yang pernah ke sana? Siapa yang pernah ke sana? Oh, Asano sudah pernah ke Candi Cetha? Oh, belum. Ada yang pernah ke sana? Oh, pernah. Devi pernah ke sana, Devi. Pernah lewat mana, Devi? Oh, nggak tahu lewatnya, pokoknya tekan kono mana ya. Itu arah Kemuning ya, arahnya ke arah Kemuning. Kalau yang ini ada air terjun atau biasa kita sebut Grojogan Sewu. Sudah pernah ke sana? Pernah ya. Itu ada di lereng gunung apa? Oh, ning Tawangmangu kuwi ning lereng gunung Lawu ya, untuk Merapi ya, bukan Merapi. Oke, apa-apa, yang penting wis berusaha menjawab kan ya gitu, nggak apa-apa Jose. Oke, nah ya, sekarang Bulia mau tanya. Tadi kan Bulia sudah tanya kalian pernah berwisata ke sana ya, sebagian pernah berwisata ke sana. Nah kemudian bagaimana ya kaitannya proses terbentuknya Gunung Lawu jika dikaitkan dengan lempeng tektonik. Nah, nanti kalian akan menemukan jawaban ini setelah melakukan kegiatan penyelidikan. Nah, nanti kegiatannya ada dua, ya, boleh jelaskan dulu. Ada kegiatan mengerjakan pengamatan dengan mengerjakan LKPD. Kemudian kegiatan yang kedua, kamu membuat produk tentang tipe pergerakan lempeng tektonik. Dipilih salah satu berdasarkan nama kelompok kalian. Berarti yang divergen bikinnya berarti tipe divergen, konvergen bikin konvergen, transform bikinnya transform. Paham? Terus bentuknya apa? Bentuknya kamu sesuaikan dengan perintah yang ada di LKPD. Yang divergen 1, 2, kemudian konvergen 1 ini membuat mind map. Nah, Bulia kelompokkan di sini. Sudah ya, ini membuat mind map. Kemudian mind map atau peta konsep ya. Ini nanti Bulia kasih contoh. Nih, contohnya peta konsep seperti ini. Nanti kalian bikin. Tapi nggak harus gambarnya di tengah ya. Sesuai kreasinya kalian. Isinya apa? Isinya adalah proses pergerakan lempengnya, salah satu ya dipilih. Kemudian akibat yang ditimbulkan, contoh lempeng yang bergerak, dan fenomena alam yang terjadi. Kamu nyusunnya nggak harus seperti ini. Nyusunnya sesuai kreativitas kamu. Mau ditambahi gambarnya juga boleh. Paham ya? Oke. Kemudian untuk yang kelompok konvergen 2 dan transform 1, itu nanti kalian membuat teks narasi dan dipresentasikan. Lah tentang apa? Ya tentang 4 tadi. Kamu berarti ngasih namanya, itu pergerakan lempeng apa, prosesnya gimana, akibat yang ditimbulkan apa, kemudian fenomena alam yang terjadi apa, dibikin teks narasinya. Boleh narasi dengan bercerita, boleh tanya jawab. Nanti dipresentasikan ke depan, setiap anggota kelompok itu berbicara. Paham ya? Kemudian yang terakhir adalah kelompok transform 2. Itu nanti ada kegiatan menempel di sini. Ya, kemudian mensimulasikan pergerakan lempeng tektonik ke depan kelas. Paham? Nah, Ibu bagikan ya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Untuk kelompok transform 2. Yuk, transform 2. Mana nih transform 2 nih? Kemudian untuk transform 1 dan konvergen 2. Konvergen 2, transform 1. Kemudian untuk kelompok konvergen 1. Nah, sebelum ke kegiatan produknya, digarap LKPD-nya dengan melakukan pengamatan bersama. Mari kita lakukan pengamatan bersama. Bentar. Kegiatan 1 di LKPD, silakan dibuka LKPD-nya. Ya, silakan dibuka LKPD-nya, disiapkan. Kita langsung ke kegiatan 1. LKPD yang
Yang satunya adalah sumber belajar. Silahkan dibuka LKPD-nya. Kita melakukan pengamatan untuk kegiatan 1. Lapisan litosfer yang terdiri atas kerak bumi dan mantel bumi yang bersifat campuran padat. Bagian litosfer ini terbagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Lempeng tektonik terdiri atas lempeng benua dan lempeng samudra. Yuk kita cari tahu lebih lengkapnya. Benua besar yaitu Pangea. Berdasarkan teori pergerakan lempeng benua, Pangea terpecah menjadi 2 benua besar, yaitu diperhatikan dulu, pengamatan dulu ya, nggak ada apa itu. Kedua Ya. benua besar tersebut terus mengalami perpecahan hingga Diperhatikan dulu. Nah, itu ada di pertanyaan LKPD. Silahkan diisikan. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk 3 lempeng di Indonesia. Wilayah di Indonesia berada di antara 3 lempeng aktif. Ini merupakan salah satu alasan kenapa Indonesia sering mengalami konflik. 3 lempeng tersebut yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Nah, itu silakan dituliskan. Nah, itu untuk yang kegiatan pertama ya. Berarti tadi kamu sudah mengamati bahwa ada 7 lempeng utama pembentuk bumi. Ada apa saja? Ada lempeng Amerika Utara, lempeng mana? Amerika Selatan. Kemudian ada lempeng Afrika, ada lempeng Eurasia, ada lempeng apa lagi? Indo-Australia. Yang terakhir ada lempeng Pasifik. Indonesia terletak di berapa lempeng? Ada 3 lempeng yang terletak di Indonesia. Ada lempeng apa saja? Eurasia. Terus lempeng apa saja? Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, kenapa lempeng bisa bergerak? Silakan disimpulkan sendiri. Bisa juga dengan melihat bahan ajarnya. Kemudian Bu Lia lanjutkan ke kegiatan yang kedua. Ini adalah materi untuk membuat produknya kalian ya. Dan apa saja sih pergerakan lempeng yang ada? Pergerakan lempeng diklasifikasikan jadi 3 macam, inverter dan transport. Nah, kita pelajari. Setelah dari pengamatan ini, silahkan diisi LKPD-nya, kemudian dikerjakan tugas pembuatan produknya. Yang nanti masih bingung boleh bertanya sama Bu Lia. Jadi nanti kalau kamu sudah selesai, kita presentasi berarti menyimpulkan tentang proses terbentuknya Gunung Lawu yang berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik. Jadi nanti kamu bikin judulnya ada di mana terserah. Nah ya, misalkan judulnya mau taruh atas sendiri boleh. Yang ini nggak perlu ditempel ya. Ini nanti buat peragaan. Ya, peragaan di depan ya. Kamu kan transform, berarti kudu benar memperagakan transform itu gimana? Menjelaskan gerakannya, akibat yang terjadi itu apa? Oke. Terserah kamu mau nyusunnya sesuai kreativitas. Oke, nah dibagi, ada yang mengisi, ada yang menyusun. Ini taruh sini juga boleh, taruh sana boleh, terserah. Ini contohnya kalau mau membuat mind map nggak harus seperti ini ya, panahnya juga nggak harus seperti ini, gambarnya taruh atas terus dipanah sini-sini boleh, mau kamu bikin gimana terserah, yang penting isinya harus ada proses gerakannya, akibat, kemudian contoh lempeng yang bergerak dan fenomena yang terbentuk. Silahkan kreasi masing-masing sesuai dengan namanya. Konvergen pakainya konvergen ya. Sama yang belakang. Iya, semua diisi. LKPD-nya semua dilengkapi ya.
Yang fase 2 dilengkapi, kegiatan 1, kegiatan 2 pertanyaannya juga dilengkapi. Ya, mau tanya jawab boleh, mau teks narasi saja juga tidak apa-apa. Boleh. Kelompok konvergen 2, kemudian kelompok 1 sudah selesai semua. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, kelompok konvergen 2, silakan maju ke depan. Halo teman-teman, kami dari kelompok konvergen 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tipe gerakan lempeng konvergen? Pergerakan konvergen adalah gerakan dua lempeng yang saling mendekat sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Kemudian lanjut. Akibat yang ditimbulkan dari gerakan konvergen adalah terbentuknya palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Contoh lempeng yang melakukan gerakan konvergen adalah gerakan antara lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia yang saling mendekat. Ya, si banter. Fenomena alam yang terjadi karena gerakan konvergen adalah terbentuknya gunung, laut, dan palung Mariana. Oke, ditutup dulu dong. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok konvergen 2. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Oh, tidak ada. Baik, terima kasih kelompok konvergen 2. Sekarang untuk transform, transform karena transform itu ada yang membuat narasi dan ada yang membuat simulasi, jadi dia berkaitan dengan simulasi ya. Oke, silakan yang simulasi transform 2, silakan masih yang nggak apa-apa. Gerakan transform yaitu gerakan dua lempeng yang saling bergesekan sehingga membentuk patahan. Nah, mari kita simulasikan. Gerakan transform yaitu gerakan dua lempeng yang saling bergesekan sehingga membentuk patahan. Mari kita simulasikan. Di sini kita memiliki buah-buah gabus. Ada lempeng 1 dan lempeng 2. Dengan arah berlawanan, kemudian lempeng ini saling bergesekan dan berpasangan. Sini. Ya udah maju mundur, satu gerakan saja. Nah, terus lanjut. Akibat gerakan yang berpapasan atau bergesekan antara dua lempeng ini menyebabkan patahan. Contoh lempeng yang bergerak dengan gerakan transform adalah lempeng Indo-Australia. Fenomena alam yang terjadi karena gerakan transform. Contohnya adalah patahan San Andreas yang berada di California, Amerika Serikat, dan Ngarai Ciano di Sumatera Barat. Baik. Sekian presentasi dari kami.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Yeay, terima kasih. Ada yang mau menambahkan nomor yang kedua? Ada tidak? Oh, tidak ada. Yang tulisan harus loh yang kalau Dan ini yang membuat iPad itu berarti yang belum dipresentasikan adalah divergen. Yang mau maju divergen 1 atau divergen 2? Oke. Oh ya, divergen 1 silahkan. Selamat siang teman-teman, kami kelompok Divergen 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Ya. Kami ingin mempresentasikan pekerjaan kami mengenai gerakan divergen. Oke, Akibat kita yang lanjutkan. ditimbulkan terbentuknya tanggul dasar samudra dan aktivitas vulkanisme bawah laut. Oke, Aslano lanjut. Aslano apa Jose? contoh lempeng gerakan Amerika Selatan yang saling menjauh. Oke. Fenomena alam terbentuknya tanggul dasar Samudra Atlantik dan terbentuknya Laut Merah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tepuk tangan untuk kelompok divergen 1. Oke. Kalau masing-masing tidak silakan ke kelompok masing-masing. Kegiatan pertama ya. Pertanyaan ketiga, apa yang menyebabkan tanda pikiran? Jelaskan. Siapa yang mau menjelaskan? Tadi yang belum maju Oke, di bagian 2. Di bagian 2, soal LKPD kegiatan 1 nomor 3. Lempeng tektonik dapat bergerak karena adanya arus konveksi, yaitu berupa perpindahan energi panas yang terjadi di lapisan astenosfer. Panas yang disebabkan oleh inti bumi menyebabkan magma naik menuju kerak bumi sehingga lempeng bumi bergerak. Baik, terima kasih. Divergen 2. Oke, ada yang menjawab yang lain? Oke, jadi lempeng dapat bergerak karena adanya konveksi. Arus konveksi yang ada di lapisan astenosfer. Kemudian tipe pergerakan lempeng. Tadi 3 ya, sudah dipresentasikan. Ada gerakan konvergen, divergen, dan transform. Kemudian gerakan divergen. Tadi sudah ada yang mempresentasikan bahwa gerakan dua lempeng yang saling menjauh. Kemudian akibatnya terbentuk tanggul dasar samudra. Kemudian ada juga aktivitas vulkanik bawah laut. Ada tipe pergerakan konvergen, yaitu gerakan dua lempeng yang saling mendekat. Ya, saling mendekat berhubungan, akibatnya terbentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi. Kemudian gerakan yang ketiga yang dipresentasikan tadi, yang disimulasikan, yaitu gerakan transform, yaitu gerakan berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpapasan kemudian bergesekan. Akibatnya terbentuk sesar atau patahan dan juga gempa bumi pada kedalaman yang dangkal. Tadi di awal kalian suruh mengkaitkan proses pembentukan gunung abu dengan apa? Gerakan lempeng tektonik. Baik, yang mau menjelaskan siapa ya? Dua lempeng yang saling mendekat atau yang menyebabkan kedua lempeng saling bertumpukan dan membentuk jauhan ke atas sehingga terbentuk gunung.
Oke, jadi proses seterusnya adalah karena adanya apa? Gerakan konvergen, divergen atau transform. Halo. Gunung Lawu karena transform, divergen atau konvergen? Konvergen ya, gerakan yang saling mendekat sehingga terbentuk ledakan atas dan terbentuk gunung berapi. Nah, kita lanjutkan. Berarti kesimpulannya apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang 7 lempeng pembentuk bumi, yaitu ada lempeng Amerika Utara, ada lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, Eurasia, Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Antartika. Kemudian, lempeng dapat bergerak karena apa tadi? Adanya arus konveksi yang ada di lapisan asthenosfer. Kemudian gerakan lempeng ada berapa? Ada 3, yaitu apa? Saling menjauh, yaitu gerakan apa namanya? Divergen. Kemudian ada gerakan yang saling mendekat, namanya adalah gerakan konvergen. Yang berpapasan berlawanan arah, namanya adalah gerakan transform. Baik, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai, sudah sampai ke kesimpulannya. Baik. Nah, sekarang Bulia mau bertanya. Silakan di kursinya masing-masing. Dengarkan Bulia mau bertanya. Oke. Kalian sudah belajar beberapa hal tadi. Yang kalian pelajari adalah tentang subbab apa namanya? Lempeng tektonik. Ada berapa gerakan? 3. Ada apa saja? Divergen dan transform. Oke. Apakah kalian paham untuk pembelajaran hari ini? Ya. Yang belum paham siapa? Oh, Nindi. Yang belum paham siapa? Tidak ada. Baik. Terus, apa yang kalian rasakan untuk pembelajaran hari ini? Senang, lelah, menyenangkan? Oh, bahagia. Oke. Silakan kalian isi di sini perasaanmu sesuai emoticon yang ada di sini di LKPD. Ya, silakan dipilih ya perasaan yang kalian rasakan sesuai emoticonnya. Oke. Ya, dicentang sebanyak anggotanya. Untuk konteksnya, dia nanti kirimkan ke dia, kemudian yang sudah selesai belum? Kalau sudah silakan dikumpulkan. Tugasnya dikumpulkan, analisisnya dikumpulkan, dan hasilnya tidak perlu dikumpulkan. Oke, kita tutup pembelajaran ini. Oke, Mika dari kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.